Berempat tusuk. 200 tusuk Hey makan hop di sini. gengs. Ceng, bangun. Mak Lampir adalah nenek serem yang wajahnya pernah menghiasi layar kaca. Sekaligus jadi mimpi buruk anak-anak di tahun 2000-an awal. Begitupun dengan Sundel Bolong setelah sukses diperankan oleh sang ratu horor Susana. Hantu yang satu ini adalah mimpi buruk generasi yang lebih tua di dekade 80-an. Lalu bagaimanakah kalau kedua perempuan ikon horor ini diadu? Siapakah dari mereka yang menang? Mari kita temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini. Mak Lampir versus Sundel Bolong versi Susana. Baik, mari kita langsung masuk ke ronde pertama di mana yang bakal kita omongin adalah kekuatan masing-masing karakter. Mulai dari Mak Lampir dulu ya. Nah, sebagai dukun pengguna ilmu hitam, nenek serem yang satu ini punya beberapa kemampuan sihir terlarang. Seperti bisa membangkitkan orang mati, terus bisa merintahin tentara jin, dan bisa minjem kekuatan dari para lelembut terkuat seperti Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Sementara Sundel Bolong mengingat eksistensinya sebagai arwah penasaran, praktis doi jadi punya beberapa kemampuan khas hantu yang ya sering kita lihat di budaya populer, seperti bisa terbang, bisa gerakin benda tanpa disentuh alias telekinesis, lalu bisa ngilangin sesuatu plus ngilangin dirinya sendiri. Terus apalagi ya? Oh iya, bisa nembus material padat kayak dinding dan semacamnya. Dan tentu aja, sebagai hantu, Sundel Bolong berdasarkan data dari film-film Susana nih, pasti kebal dengan ilmu santet. Dan entah kenapa bisa ngabisin banyak sate. Sate. Berempat tusuk. 200 tusuk makan di sini. Ceng, bangun. Kalau kemampuan yang ini aku nggak ngerti manfaatnya apa sih. Maksudku, memang apa gunanya kalau hantu bisa mukbang? Tapi ya namanya juga film. Well, setelah ngomongin soal kemampuan dua karakter ini kayaknya udah jelas sih kalau pemenangnya adalah Mak Lampir. Karena doi kan bisa merintahin jin dan bangsa lelembut. Sementara Sundel Bolong ini masih masuk hitungan lelembut. Jadi kalau mereka ketemu nih, Mak Lampir pasti bakalan lihat Sundel Bolong sebagai calon budak potensial. Budak ya. Alih-alih dipandang sebagai lawan gitu ya. Pikiranmu aku perkosa. So, dengan ini kedudukan di ronde pertama praktis berakhir dengan poin unggul di pihak Mak Lampir. Terus, gimana dengan ronde kedua? Di mana kita bakal bicarain seberapa faktual keberadaan dua karakter ini dari segi legenda. Oke, mari kita mulai dari Sundel Bolong dulu. Gantian kan? Nah, kalau Mbak Sundel sebenarnya masih ada perdebatan nih. Soalnya dalam budaya Melayu, kuntilanak dan Sundel Bolong sama aja. Di mana penampakannya berupa perempuan dengan terusan serba putih, rambut menjuntai, dan punggungnya bolong. Sementara dalam budaya Sunda, Mbak Sundel itu dibedain sama kuntilanak dari segi penampakan fisik nih, di mana kuntilanak punggungnya itu utuh, sedangkan Sundel Bolong ya ada lubangnya. Cuman dari segi asal-usul, pada dasarnya dua hantu ini sama-sama perempuan. Kuntilanak ini diambil dari kata Puntianak, singkatan dari perempuan mati beranak. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan hamil. Sedangkan Sundel Bolong agak lebih spesifik lagi nih untuk urusan asal-usulnya. Karena diambil dari kata Sundal yang artinya perempuan jalang atau pelacur. Yang secara gak langsung nih jelasin kalau Mbak Sundel jadi hantu gegara ada perempuan lagi hamil dan mati saat diperkosa. Terus ngelahirin anaknya dalam kubur deh. Lalu bagaimana dengan Mak Lampir? Asal-usul dukun yang satu ini juga lumayan jadi perdebatan sih gengs. Karena cerita asalnya kan dari Sumatera. Tapi ada versi Jawanya juga. Ya gak apa-apa sih. Soalnya dua versi ini ada benang merahnya kok. Jadi kalau dalam versi Sumateranya, Mak Lampir ini masih ada hubungannya dengan legenda 7 manusia harimau dari Sumatera Barat, di mana Mak Lampir dikisahkan sebagai putri dari kerajaan kuno, yakni Champa atau Chiem Tan, sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Nah, suatu hari, Mak Lampir yang saat itu masih bernama Siti Lampir Maimunah jatuh cinta kepada seorang pemuda pengembara bernama Datuk Panglima Kumbang yang ternyata merupakan siluman macan kumbang. Nah, cintanya sih berbalas, tapi gak direstuin lagi nih sama orang tua. Gitu aja terus orang tua ya. Makanya Lampir minggat nih dari rumah, terus bertapa di Gunung Merapi buat masuk ke dalam alam siluman demi bertemu sang kekasih.
Sayangnya, usaha itu sia-sia karena Panglima Kumbang udah koit dalam pertempuran. Jadi sang guru nenek serintil ngasih muridnya ilmu buat membangkitkan sang kekasih. Tapi dengan syarat, harus ngorbanin wajahnya yang rupawan. Malampir iyain aja syarat itu. Namun begitu kekasihnya bangkit dari kematian, ternyata si lampir malah ditinggalin, fix. Karena wajahnya udah gak menawan lagi. Dan saat itu, Malampir jadi dendam deh sama bangsa siluman. Sedih ya ceritanya. Aku juga gak nyangka kalau hidupnya si lampir setragis itu. Ini hal yang berlaku buat Sundel Bolong juga sih. Cuman terlepas dari cerita masing-masing, gak ada satupun dari legenda soal dua karakter ini yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi untuk ronde ini ya, aku serahin lagi deh ke penonton buat nentuin siapa di antara Mak Lampir dan Sundel Bolong yang legendanya lebih faktual. Nah sekarang kita pindah nih ke ronde ketiga buat bicarain posisi dua ikon horor ini dalam budaya populer. Untuk cerita soal Mak Lampir, udah ada beberapa adaptasi mulai dari sinetron sampai layar lebar. Mulai dari Misteri Gunung Merapi versi film di tahun 1980 dan 1981. Dan versi sinetronnya yang tayang dari tahun 1998 sampai 2006. Di mana pemerannya adalah almarhumah Farida Pasha. Terus ada versi miniseri juga nih, judulnya Dendam dari Gunung Merapi di tahun 2015. Sama sinetron versi reboot dengan judul yang sama di tahun 2018. Sedangkan untuk Sundel Bolong, seenggaknya punya 5 penampilan dalam film layar lebar. Mulai dari film berjudul Sundel Bolong di tahun 1981, terus Telaga Angker di tahun 1984, kemudian Malam Jumat Kliwon di tahun 1986, dan Malam Satu Suro di tahun 1988. Semua film ini diperanin sama satu orang yang sama, Sang Ratu Horor Susana. Dan karakternya baru diisi oleh pemeran lain dalam film legenda Sundel Bolong yang tayang di tahun 2007. Ya, semua ini praktis bikin kita susah buat nentuin siapa yang dapat posisi lebih bagus dalam budaya populer. Soalnya Malampir nih, meski cuma dapat 4 penampilan, seenggaknya itu bervariasi. Ada sinetron, ada juga film. Sedangkan Sundel Bolong, meski punya 5 penampilan, tapi di film doang. Jadi amannya ya untuk ronde ini kita biarin seri aja. Dan itu artinya kalau diakumulasi Malampir keluar sebagai pemenang dalam keseluruhan duel kali ini. Cuman ya balik lagi, bukan hasil mutlak karena aspek yang kita adu masih terbatas banget. Makanya kalau ada aspek lainnya kita tambahin. Kayak siapa yang lebih serem? Sundel Bolong mungkin bakal jadi pemenangnya karena punggungnya itu loh, bikin ngeri.